Assalamualaikum anak-anak, pada hari ini kita akan mempelajari bab transformasi geometri. Untuk kompetensi dasar, 3.24 menentukan masalah kontekstual yang berkaitan dengan transformasi geometri. Ada translasi, refleksi, rotasi, dan dilatasi. Selanjutnya 4.24 yaitu menyelesaikan masalah kontekstual yang berkaitan dengan transformasi geometri. Untuk tujuan pembelajaran kita hari ini, kita akan mempelajari subbab translasi dan refleksi. Tujuan yang pertama, mengetahui konsep translasi dan refleksi. Kedua, mengetahui sifat translasi dan refleksi. Ketiga, menentukan bayangan titik dan garis hasil translasi dan refleksi. Dan yang terakhir, menerapkan aturan translasi dan refleksi dalam memecahkan masalah. Untuk selanjutnya, apa saja materi prasyarat dari translasi dan refleksi? Materinya ada matriks, lalu ada sistem koordinat. Yang pertama, untuk matriks. Nah, apa itu matriks? Jadi matriks adalah susunan bilangan-bilangan yang diatur menurut baris dan kolom dan dibatasi dengan tanda kurung. Bilangan-bilangan pada matriks disebut elemen matriks. Kemudian untuk contohnya diingat kembali. Ini adalah contoh dari matriks, yaitu matriks A yang dibatasi dengan tanda kurung. Lalu, manakah yang disebut dengan baris dan kolom dalam matriks? Pada matriks A, pada elemen, nah jadi yang dinamakan elemen itu, angka 1 ini 0, 1, dan 0. Angka 1 ini, diingat kembali adalah elemen pada baris pertama dan kolom pertama. Untuk 0, elemen pada baris pertama, kolom kedua. Jadi, apa yang disebut dengan baris dan mana yang disebut dengan kolom? Jadi, elemen pada lajur horizontal seperti mengarah pada ini disebut dengan baris. Kemudian yang mengarah pada vertikal, maka disebut dengan kolom. Sehingga disebut dengan matriks, yaitu susunan bilangan yang diatur menurut baris dan kolom, lalu dibatasi dengan tanda kurung. Untuk selanjutnya, mengingat kembali operasi aljabar pada matriks. Apa saja operasi aljabar pada matriks? Yang pertama ada penjumlahan, lalu pengurangan, dan selanjutnya ada perkalian. Perkalian dengan skalar dan perkalian matriks. Kita mengingat kembali penjumlahan dan pengurangan matriks. Bagaimana cara menjumlahkan dan mengurangkan matriks? Caranya yaitu setiap elemen matriks yang terletak saling dijumlahkan dan dikurangkan. Lalu, adakah syarat mengapa penjumlahan dan pengurangan matriks bisa dilakukan? Syaratnya yaitu memiliki ordo yang sama. Jadi, ketika matriks tidak memiliki ordo yang sama, maka tidak bisa dijumlahkan ataupun dikurangkan. Selanjutnya, terkait dengan ordo, apa itu yang disebut dengan ordo? Jadi, ordo adalah bilangan yang menunjukkan banyaknya baris dan banyaknya kolom. Diingat kembali, jadi yang mengarah ke horizontal tadi adalah baris. Kemudian yang mengarah ke vertikal, itu namanya adalah kolom. Coba, untuk matriks A ini, jadi memiliki ordo 2 kali 1. Artinya, 2 ini menunjukkan banyak baris dan 1 menunjukkan banyak kolom. Dilihat matriks A mempunyai 2 baris, 1, 2, dan yang vertikal atau kolom memiliki 1 kolom.
selanjutnya untuk matriks A yang di bawah, ini memiliki ordo 2 kali 2. Artinya memiliki banyak baris 2 dan banyak kolom 2. Selanjutnya, contoh penjumlahan dan pengurangan matriks. Di sini ada matriks A dan matriks B. Sehingga diingat kembali, cara menjumlahkannya adalah kita hanya bisa menjumlahkan matriks yang ordonya sama. Kita lihat, matriks A ada 2 baris dan 1 kolom. Matriks B juga ada 2 baris dan 1 kolom, sehingga memiliki ordo 2 kali 1. Karena matriks tersebut ordonya sama, jadi kita bisa menjumlahkan dan mengurangkan. Lalu bagaimana cara menjumlahkannya? Untuk cara menjumlahkannya, diingat kembali syarat sebelumnya, yaitu setiap elemen matriks yang seletak saling dijumlahkan atau dikurangkan. Jadi, kita jumlahkan yang elemennya seletak. Elemen angka 2 terletak pada baris pertama dan kolom pertama. Jadi kita cari juga, kita jumlahkan dengan yang terletak pada baris pertama. Kita lihat mana ada 1 dan kolom pertama, yaitu ada angka 1. Jadi kita jumlahkan 2 dengan 1. Kemudian untuk 1 terletak pada baris kedua kolom pertama. Lalu kita cari untuk matriks B yang terletak di baris kedua kolom pertama, yaitu ada angka 4. Sehingga kita jumlahkan 1 dengan 4. Sehingga hasilnya 2 ditambah 1 adalah 3, dan 1 ditambah 4 yang seletak menjadi 5. Kemudian untuk pengurangan sama saja, kita kurangkan yang elemennya seletak. Di sini 2 seletak dengan 1. Jadi kita kurangkan 2 dikurangi 1. Kemudian 1 seletak dengan 4. Jadi 1 dikurangkan dengan 4. Hasilnya 2 dikurangi 1 adalah 1. 1 dikurangi 4 adalah negatif 3. Seperti itu anak-anak. Nah, kita lanjut ke perkalian matriks dengan skalar. Untuk perkalian matriks A dengan skalar K, dinotasikan ke A akan menghasilkan matriks baru yang elemennya merupakan hasil perkalian semua elemen A dengan skalar K. Jadi untuk perkalian matriks, kita lihat di sini contohnya, terdapat matriks P. Kemudian tentukan hasil dari 2P. Nah, manakah yang disebut skalar K? Di sini yang disebut dengan skalar K itu adalah angka 2. Nah, K ini adalah skalar K-nya. Jadi, matriksnya dinotasikan dengan KA. Kalau di sini, karena matriks P, maka jadi notasinya itu KP. Itu ya, jadi K-nya di sini 2. Nah, caranya bagaimana mengalikannya? Merupakan hasil perkalian semua elemen dengan K. Jadi semua elemennya di sini angka 1, 2, 1, 3 kita kalikan dengan skalarnya. Mana tadi skalarnya? Di sini skalarnya adalah K-nya. Skala itu adalah K-nya sama dengan 2. Jadi setiap elemen kita kalikan dengan skalarnya, yaitu 2. Jadi hasilnya 1 dikali 2, 2 juga dikali 2, 1 dikali 2, dan elemen 3 juga dikali 2. Caranya seperti itu. Kemudian diperoleh 2 kali 1, 2, 2 kali 2 sama dengan 4, 2 kali 3 sama dengan 6. Nah, tadi 2 kali 1 sama dengan 1. Jadi diperoleh hasilnya matriks 2P sama dengan 2, 4, 1, dan 6. Caranya seperti itu ya. Jadi perkalian matriks dengan skalar, caranya
setiap elemen diingat dikali dengan skalarnya, yaitu kalian cari K-nya yang mana, K-nya sama dengan 2. Notasinya adalah KP di sini, karena matriksnya P ya. K-nya sama dengan 2, jadi setiap elemen kalian kalikan dengan 2. Untuk selanjutnya, ada perkalian matriks. Syarat dua buah matriks dapat dikalikan, yaitu banyaknya kolom matriks pertama sama dengan banyaknya baris matriks kedua. Lalu kita lihat pada contoh matriks A dan matriks B. Banyaknya kolom matriks pertama, yaitu matriks A, ada 2. Dan matriks B memiliki banyak baris juga 2. Sehingga matriks tersebut bisa dikalikan. Lalu bagaimana cara mengalikannya? Jadi, untuk lebih mudahnya, kalian menentukan ordo hasil perkalian, maka kalian dapat tentukan dari banyaknya baris pada matriks pertama, kita lihat, banyaknya baris ada 2, kemudian kalian kalikan dengan banyaknya kolom pada matriks kedua. Banyaknya kolom adalah 1. Jadi, kalian kalikan banyak baris matriks pertama dan banyak kolom matriks kedua. Ini adalah hasil dari ordo perkalian matriks A dan B. Coba kita lihat. Nah, ini adalah hasil perkaliannya. Memiliki ordo 2 kali 1, yaitu memiliki baris 2 dan kolom 1. Nah, selanjutnya bagaimana cara kalian mengalihkan? Caranya, untuk baris yang pertama, kalian lihat terletak pada baris pertama, kolom pertama. Nah, jadi untuk hasil 2 ini, kalian kalikan baris pertama, kolom pertama, yaitu kalian kalikan 1 dengan 2 dan 0 dengan 3. Untuk selanjutnya, menentukan hasil yang 3 ini, karena terletak pada baris kedua dan kolom pertama, ya jadi ini tetap pada baris kedua, kolom pertama, jadi kalian kalikan sesuai dengan letaknya, yaitu baris kedua kalian kalikan dengan kolom pertama. 0 dikali 2 dan 1 dikali 3. Hasilnya adalah 2 ditambah 0 yaitu 2 dan 0 ditambah 3 sama dengan 3. Ya, jadi kalian ingat caranya mengalihkan yaitu sesuai dengan letak elemennya. Jadi kalau di sini baris pertama, kolom pertama, letaknya kalian kalikan baris pertama, kolom pertama. Kalau terletak di baris kedua, kolom pertama, maka kalian kalikan baris kedua, kolom pertama. Untuk selanjutnya adalah materi sistem koordinat. Sistem koordinat Cartesius adalah suatu sistem untuk menentukan posisi suatu titik atau benda atau unsur geometri menggunakan satu atau 2 atau lebih bilangan dan memiliki acuan sumbu yang tetap. Nah, yang paling kita ingat adalah diagram Cartesius. Nah, di sini adalah contoh dari diagram Cartesius. Jadi, sumbu yang mengarah pada horizontal namanya adalah sumbu X. Ya, ini jadi adalah sumbu X. Kemudian yang mengarah ke vertikal adalah sumbu Y. Coba kita tentukan letak titik E, F, dan G. Untuk E, jadi titik X, Y. X-nya ada di 2, ya. Kemudian kita tarik yang Y dari sumbu Y juga ada di 2. Jadi hasilnya adalah 2,2.
Kemudian yang F, untuk titik di sumbu X-nya ada di negatif 2. Kemudian untuk sumbu Y-nya ada di 1. Nah, maka hasilnya adalah min 2,1. Dan untuk G, coba kita tentukan sumbu X-nya ada di titik negatif 3. Kita tarik ya, dari sumbu X ada di titik negatif 3. Kemudian untuk sumbu Y-nya kita tarik dari sumbu Y juga ada di titik negatif 3. Jadi hasilnya titik G ada di titik negatif 3, negatif 3. Ya, jadi itu caranya. Nanti kalau ada soal menentukan titik, jadi biasanya nanti kalau ada di soal, biasanya yang ada bergeser ke kiri, ke bawah itu nanti hasilnya adalah bilangan negatif. Dan untuk yang bilangan positif itu biasanya bergeser ke kanan lalu ke atas. Jadi bilangannya adalah bilangan positif. Seperti itu. Untuk selanjutnya kita akan mempelajari transformasi geometri. Tadi sudah materi prasyaratnya, sekarang adalah transformasi geometri, yaitu, nah, apa itu transformasi geometri? Transformasi sendiri adalah perubahan suatu objek dari bentuk asli ke bentuk yang baru. Sehingga transformasi geometri adalah perubahan suatu bidang geometri yang meliputi posisi, besar, dan bentuknya sendiri. Itu adalah pengertian dari transformasi geometri. Ini ada peta konsepnya. Pertama, transformasi geometri itu jenisnya ada translasi atau yang sering disebut dengan pergeseran, kemudian refleksi yang sering disebut dengan pencerminan, rotasi perputaran, kemudian dilatasi atau perkalian. Kemudian akan ada transformasi dengan matriks dan kita akan menentukan hasil dari transformasi geometri. Yang akan kita pelajari hari ini adalah translasi dan refleksi. Untuk yang pertama ada translasi. Nah, nama lain dari translasi itu adalah pergeseran. Sehingga pengertian dari translasi adalah transformasi yang memindahkan suatu titik pada bidang dengan arah dan jarak tertentu. Ini adalah contoh dari translasi. Contoh gambarnya, ini pergeseran dari catur. Jadi ketika bermain, ini adalah contoh dari translasi. Contoh lainnya ini dari penerapan translasi dalam kehidupan sehari-hari. Ada pergeseran atau perpindahan orang pada saat berjalan dari satu tempat ke tempat lain. Jadi intinya ada pergeseran. Kemudian yang kedua, jadi perpindahan mobil, kapal, dan pesawat. Ini juga adanya pergeseran, memperlihatkan adanya translasi. Kemudian yang ketiga, ada penggunaan konsep translasi pada programmer game. Nah, jadi biasanya yang programmer game ini dalam membuat games itu menerapkan translasi terlihat pada pergerakan objek saat mengikuti visualisasi dari persamaan garisnya. Ini adalah beberapa contoh penerapan dari translasi dalam kehidupan sehari-hari. Nah, mari kita mengamati. Nah, jadi anak-anak amati terlebih dahulu gambar translasi pada bidang kartesius. Nah, setelah diamati, apa yang anak-anak dapatkan? Jadi kita di sini bisa memperoleh sifat dari translasi, yaitu bangun yang digeser. Jadi
karena tadi pengertian transaksi adalah pergeseran, bangun yang digeser kita bisa lihat pada diagram kartesius. Jadi dia titik P, ini titik awalnya kita geser dengan notasi B absen. Ini adalah titik bayangan dari titik P. Nah, untuk titik bayangan dari A-nya ini ada A absen, dan titik bayangan dari C ada C absen. Setelah digeser, kita lihat bahwa bentuk dan ukuran dari bangun itu tidak mengalami perubahan. Jadi bisa dilihat sifatnya, bangun yang digeser atau translasi tidak mengalami perubahan bentuk dan ukuran. Adalah konsep dari translasi. Jika translasi T memetakan titik P ke P absen, maka X absen sama dengan X ditambah A, dan Y absen sama dengan Y ditambah P. Nah, jadi ketika ada titik awalnya adalah P, dan P absen ini adalah titik bayangannya. Dan rumus dari titik bayangannya untuk sumbu X atau titik X-nya adalah X ditambah A. Sedangkan untuk Y absen, yaitu Y ditambah B, dinotasikan sebagai berikut. X absen sama dengan X ditambah A, Y absen sama dengan Y ditambah B. Nah, jadi A dan B ini adalah titik translasi. X dan Y titik awalnya, dan X absen dan Y absen adalah titik bayangannya. Untuk lebih pahamnya, kita akan menuju ke soal translasi. Titik A min 2,9 ditranslasikan dengan matrik translasi T 5,3, tentukan bayangan A. Penyelesaiannya yaitu, jadi di sini diketahui titik A min 2,9. Jadi titik X-nya adalah min 2 dan titik Y-nya adalah 9. Kemudian ada titik translasi yaitu TAP 5 dan 3. Dengan 5 adalah A-nya dan 3 adalah B-nya. Jadi ketika yang ditanyakan adalah tentukan bayangan A, jadi yang ditanyakan adalah bayangan titik A, maka jawabannya yaitu kita masukkan ke rumus yang tadi telah kita pelajari, yaitu cara menentukan X absennya adalah X ditambah A, kemudian Y absen adalah Y ditambah B. Kita masukkan X-nya, tadi kita ketahui X-nya adalah min 2, kemudian A-nya adalah 5, sehingga min 2 ditambah 5 sama dengan 3. Kemudian untuk titik Y absennya sama dengan Y ditambah B. Y-nya tadi adalah 9, ini ya, Y-nya 9. Kemudian untuk B-nya, yaitu titik translasi B-nya adalah 3. Sehingga 9 ditambah 3 hasilnya 12. Jadi, diperoleh titik hasil bayangan A, yaitu titik E absen dan Y absen adalah 3,12. Itu ya. Kemudian soal yang kedua adalah cara menentukan bayangan garis. Jadi tadi adalah bayangan titik, sekarang adalah cara menentukan bayangan garis. Jadi jika ada soal garis dengan persamaan X ditambah 2Y min 5 sama dengan 0, kemudian ditranslasikan oleh translasi min 7, min 6, tentukan hasil bayangan garis. Nah, jadi di sini yang diketahui tadi ada persamaan garisnya, kemudian ada titik translasi yaitu min 7 dan min 6, berarti titik A-nya adalah min 7 dan B-nya adalah min 6. Kemudian yang ditanyakan adalah hasil bayangan garis, sehingga diperoleh yaitu kita cara menentukan titik
bayangan terlebih dahulu seperti biasa. X absen sama dengan X ditambah A. Jadi di sini caranya kita menentukan titik bayangannya terlebih dahulu. Kemudian karena ada persamaan garis, menentukan bayangan dari garis. Kita nanti mencari nilai X untuk disubstitusikan dan Y juga untuk disubstitusikan ke persamaan awalnya. Nah, sekarang kita tentukan dulu titik bayangannya. X absen sama dengan X ditambah A. X absen sama dengan, jadi karena X-nya belum diketahui, tetap kita tulis titik X atau titik awalnya X, ditambah A-nya, diketahui tadi adalah min 7, kita masukkan negatif 7, kemudian hasilnya adalah X dikurang atau X negatif 7. Ini adalah titik bayangan X. Kemudian untuk titik bayangan Y, yaitu dengan rumus Y ditambah B, maka hasilnya yaitu titik Y-nya karena belum diketahui, tetap ditulis titik Y. Kemudian karena B diketahui negatif 6, kita masukkan, kita substitusikan ke nilai B, yaitu negatif 6. Hasilnya adalah Y dikurangi dengan 6. Kemudian, langkah selanjutnya adalah menentukan nilai X dan nilai Y dari rumus atau titik bayangan yang telah kita peroleh sebelumnya. Jadi, caranya kalian menentukan nilai X dan nilai Y absen, X absen, Y absen untuk mencari nilai X dan Y yang akan kita substitusikan nanti ke persamaan awal ini. Nah, caranya mencari nilai X bagaimana? Kita lihat kembali hasil dari titik bayangan X absen. Nah, di sini ada titik atau nilai X. Kita bisa mencari nilai X dari sini. Caranya yaitu, ya di sini ya, X absen sama dengan X dikurang 7. Kalian pindah ruaskan sehingga mendapat nilai X. Jadi kita pindah ruaskan negatif 7 ke sebelah kiri, maka hasilnya negatif jadi positif ya. Kita pindah ke ruas kiri, berarti hasilnya adalah X absen ditambah 7. Kemudian sama dengan Y absen. Cara menentukan Y-nya kita peroleh dari nilai sini yang kita tadi telah tentukan. Kita memindahkan ruas untuk menentukan nilai Y. Jadi di sini ada Y. Jadi tinggal negatif 6 ini kalian pindah ruaskan ke sebelah kiri menjadi positif 6. Jadi hasilnya adalah Y absen ditambah 6. Nah, kita peroleh nilai Y-nya Y absen ditambah 6. Langkah selanjutnya, setelah kalian peroleh nilai X dan Y-nya, yaitu X-nya X absen ditambah 7, dan Y-nya sama dengan Y absen ditambah 6, kalian substitusikan ke persamaan awal. Nah, di sini ada X, kalian telah peroleh nilai X, yaitu X absen ditambah 7, disubstitusikan, kemudian ditambah 2, Y-nya juga kita substitusikan, 2 dikali nilai Y-nya yaitu Y absen ditambah 6, kemudian dikurang 5 tetap, sama dengan 0 juga tetap. Di sini kita operasikan menjadi X absen ditambah 7, kemudian 2 dikali Y absen hasilnya 2Y absen, dan 2 dikali 6 hasilnya 12, tetap dikurang 5 sama dengan 0. Nah, kemudian caranya untuk mengurangkan dan menjumlahkan, kita kurangkan atau jumlahkan yang bervariabel sama, yang konstanta juga kita jumlahkan dengan yang konstanta saja. Nah, konstanta itu adalah yang tidak memiliki variabel. Untuk X absen, karena tidak ada yang bervariabel sama, tetap kita tulis X absen. Kemudian ada 2Y absen, juga sama. Kemudian kita tambahkan
konstantanya yaitu ada 12 dikurang 5, kemudian dijumlah dengan 7. Maka hasilnya adalah X absen ditambah 2Y absen, dan yang ini kita jumlahkan menjadi 14 sama dengan 0. Nah, jadi kita peroleh titik bayangannya adalah X ditambah 2Y ditambah 14 sama dengan 0. Nah, jadi kalau untuk menuliskan titik bayangannya, kalian tidak menggunakan tanda absen ya di sini ya, untuk menuliskan di kesimpulannya seperti itu. Ini adalah titik bayangannya. X ditambah 2Y ditambah 14 sama dengan 0. Untuk selanjutnya adalah materi refleksi. Nah, apa itu refleksi? Refleksi sendiri nama lainnya adalah pencerminan. Nah, merupakan transformasi geometri berupa pergeseran atau pemindahan semua titik pada bidang geometri ke arah semua garis, buah garis, atau cermin dengan jarak sama dengan 2 kali jarak titik ke cermin. Untuk contohnya, nah di sini terlihat adalah pencerminan. Jadi, contohnya ketika kalian bercermin. Nah, jadi bayangannya ini adalah contoh dari refleksi. Kemudian pencerminan pada kaca spion mobil itu juga adalah contoh dari refleksi. Nah, di sini ini adalah gambar dari refleksi. Untuk jelasnya lagi, mari kita amati pada bidang Cartesius berikut. Nah, diperoleh sifatnya. Jadi kita lihat bangunnya di sini. Tadi jadi seperti transaksi ya, bangunnya tidak mengalami perubahan bentuk dan ukuran. Di sini bangunnya tetap bentuknya. Jadi ini titik asalnya dan ini bayangannya. Di sini bayangannya tetap tidak mengalami perubahan bentuk maupun ukuran dari bangun. Kemudian bisa dilihat untuk pencerminan. Jarak bayangan ke cermin sama dengan jarak benda ke cermin. Jadi di sini jaraknya sama. Dari titik asal ke cermin dan titik bayangan ke cermin ini adalah jaraknya sama. Itu adalah sifat dari refleksi. Ada konsep dari refleksi. Dalam geometri bidang sebagai cermin digunakan sumbu X, sumbu Y, Y sama dengan X, Y sama dengan min X sama dengan H, Y sama dengan K, dan titik pusat O 0,0. Kemudian, ini adalah rumus refleksi terhadap sumbu X. Ini rumus bayangannya. Titik awalnya X, Y, dan titik bayangannya adalah X, negatif Y. Kemudian untuk matriksnya, jadi nanti kalian tinggal masukkan titik asalnya untuk menentukan titik bayangannya jika menggunakan matriks. Nah, ini ada diagram Cartesiusnya. Nah, jadi ini adalah titik asalnya. Kalian refleksikan terhadap sumbu X. Ini adalah sumbu X-nya ya. Yang mengarah ke horizontal ini adalah sumbu X. Jadi dicerminkan dan menghasilkan bayangannya yaitu X, negatif Y. Jadi titik X-nya positif karena ada di arah kanan dan Y-nya negatif karena ada di arah bawah. Jadi kalau X-nya ada di arah kanan itu positif, di arah kiri itu negatif, dan Y di arah atas itu positif, Y di bawah, di arah bawah itu hasilnya adalah bilangannya negatif. Seperti itu caranya. Kemudian untuk refleksi terhadap sumbu Y, menghasilkan bayangan negatif X, Y. Ini adalah matriks bentuk pencerminannya. Kemudian untuk diagram Cartesiusnya, ketika dicerminkan terhadap sumbu Y, ini adalah hasil pencerminannya. Ini bayangannya. Jadi jaraknya sama tadi sifatnya. Jarak benda ke cermin sama dengan jarak bayangan ke cermin. Kemudian hasilnya adalah negatif X, Y untuk bayangannya. Kenapa X-nya negatif? Karena dia hasil pencerminannya ada di arah kiri.
sumbu X-nya. Kemudian untuk Y-nya positif karena dia ada di arah atas. Seperti itu. Kemudian refleksi terhadap Y sama dengan X. Rumus bayangannya adalah Y, X dan matriksnya. Ini ada diagram Cartesiusnya. Nah, jadi di diagram Cartesiusnya ini adalah sumbunya, yaitu Y sama dengan X. Ini garisnya garis Y sama dengan X. Titik asalnya, kemudian titik bayangannya, P absennya yaitu Y, X. Dan yang selanjutnya adalah refleksi terhadap Y sama dengan negatif X. Ya, ini di diagram Cartesius. Jadi ini adalah garisnya, sumbunya, yang dicerminkan. Ini pusatnya, pusat pencerminannya, yaitu Y sama dengan negatif X. Kemudian titik asalnya adalah ini, dan titik bayangannya hasilnya adalah letaknya di negatif Y, negatif X. Dan ini adalah matriks bentuk pencerminannya terhadap sumbu Y sama dengan negatif X. Untuk selanjutnya, ada refleksi terhadap X sama dengan H, yaitu titik bayangannya adalah 2H negatif kurangi X, Y. Dan untuk matriks bentuk pencerminannya, yaitu X absen, Y absen sama dengan 2H dikurangi A, X, dan Y. Untuk diagram Cartesiusnya dapat dilihat. Jadi ini refleksi terhadap X sama dengan H. Ini adalah X sama dengan H-nya. Kemudian ini titik asalnya. Dan ini adalah titik bayangannya, menghasilkan bayangan. Yaitu 2H dikurangi X, Y. Jadi caranya menggunakan rumus ini dengan rumus dari matriks nanti hasilnya adalah sama ya. Bisa menggunakan rumus yang ini, ataupun nanti kalian juga dapat menggunakan rumus yang menggunakan cara matriks. Untuk selanjutnya adalah refleksi terhadap Y sama dengan K. Dengan rumus bayangannya, hasilnya adalah P absen, yaitu titik X-nya adalah X, kemudian titik Y absennya adalah 2K dikurangi Y. Dan ini adalah matriks bentuk pencerminannya. Kemudian untuk koordinat Cartesiusnya dapat dilihat. Jadi ini adalah refleksi terhadap Y sama dengan K-nya. Ini adalah garis Y sama dengan K-nya, sumbunya. Kemudian ini titik P adalah titik asalnya. Ini adalah hasil pencerminannya. Jadi nanti bisa kalian menggunakan rumus yang ini ataupun cara menggunakan matriks untuk menentukan bayangannya. Dan yang terakhir adalah refleksi terhadap titik asal O 0,0. Jadi ini adalah refleksi terhadap titik asal O 0,0. Jadi ini titiknya, refleksi terhadap titik 0,0. Ini titik asalnya atau titik P-nya, kemudian bayangannya menghasilkan rumus negatif X, negatif Y. Dan ini adalah matriks bentuk pencerminannya. Nah, untuk lebih pahamnya, kita masuk ke soal saja. Yaitu contoh soal refleksi. Di sini adalah yang pertama contoh soal menentukan bayangan titik. Nanti yang kedua adalah bayangan garis. Untuk yang pertama, ada titik A 3, negatif 5 dicerminkan terhadap sumbu X. Tentukan koordinat bayangan titik A. Nah, jadi diketahui ada titik A 3, negatif 5. Jadi ini titik asalnya. Jadi nilai X-nya adalah 3 dan nilai Y-nya adalah negatif 5. Kemudian ditanyakan koordinat bayangan titik A dicerminkan terhadap sumbu X. Dijawab, hasil jawabannya yaitu, nah di sini dengan cara matriks. Dengan cara matriksnya yaitu, tadi kita cari rumus menggunakan matriks terhadap sumbu X. Coba kita lihat lagi ke yang cara sebelumnya. Nah, terhadap
Ini adalah rumus terhadap sumbu X. Jadi ini matriksnya, kita gunakan matriks ini, yaitu matriks 1, 0, 0, negatif 1, dengan titik asal X dan Y dikalikan. Kita kembali ke soal tadi. Nah, kita gunakan rumus tersebut. Ini rumus matriksnya. Dan ini kita masukkan titik asalnya. Kita kalikan dengan titik asal, yaitu 3, negatif 5. Gitu. Kemudian kita kalikan. Jadi, baris pertama dikali dengan kolom pertama, yaitu 1 dikali 3 ditambah 0 kali negatif 5. Kemudian baris kedua dikali kolom pertama, yaitu hasilnya 0 dikali 3 dan negatif 1 dikali negatif 5. Hasilnya adalah 1 kali 3, 3, ditambah 0 dikali negatif 5 adalah 0. 3 ditambah 0 adalah 3. Dan 0 dikali 3 ditambah negatif 1 dikali negatif 5. Hasilnya adalah 0 ditambah 5, yaitu 5. Nah, jadi diperoleh bayangan titik A adalah 3,5. Seperti itu. Untuk soal yang kedua, kita akan menentukan bayangan dari persamaan garis. Soalnya yaitu jika garis X negatif 2Y negatif 3 sama dengan 0 dicerminkan terhadap sumbu Y, maka tentukanlah persamaan bayangannya. Di sini kita ketahui garis X negatif 2, Y negatif 3 sama dengan 0 dan dicerminkan terhadap sumbu Y. Kemudian yang ditanyakan adalah persamaan bayangannya. Dan caranya sama seperti cara mentranslasikan terhadap mencari bayangan garis. Pertama, kita tentukan dulu nilai X-nya, kemudian kita substitusikan nilai X dan Y ke persamaan awalnya. Di sini, kita menggunakan rumus pencerminan terhadap sumbu Y. Rumus matriksnya adalah ini. Kemudian diperoleh X absen sama dengan negatif X dan Y absen sama dengan Y. Di sini bisa kita ketahui nilai X dan nilai Y-nya. Untuk menentukan nilai X-nya, maka kita bagikan nilai X di sini dengan negatif, maka di sebelah kiri pun harus juga dibagi dengan negatif. Hasilnya adalah X absen kita bagi dengan negatif, hasilnya adalah negatif X absen. Nilai negatif X kita bagi dengan negatif, kita peroleh adalah nilai X. Jadi di sini nilai X-nya sudah diperoleh, yaitu negatif X absen. Kemudian di sini sudah terlihat nilai Y-nya adalah Y absen. Kemudian setelah kita menemukan nilai X dan Y, kita substitusikan nilai X dan Y ke persamaan awal, yaitu negatif 2X negatif 2Y dikurang 3 sama dengan 0. Kita substitusikan nilai X-nya di sini adalah negatif X. Kita substitusikan nilai X. Kemudian negatif 2Y, kita substitusikan nilai Y-nya. Di sini adalah Y absen. Negatif 3 sama dengan 0 tetap. Lalu kita operasikan, negatif X absen tetap. Negatif 2 dikali Y absen sama dengan negatif 2Y absen, dikurang 3 sama dengan 0. Jadi, diperoleh bayangan persamaan garisnya adalah negatif X dikurang 2Y dikurang 3 sama dengan 0. Sama dengan yang ini ya. Nah, sekian pembelajaran hari ini bersama Ibu. Mohon maaf apabila ada salah kata dari Ibu. Terima kasih. Sampai jumpa ke pertemuan selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.